Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Ya, hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik pada biologi manusia. Subtopiknya untuk sistem saraf dan sensoris. Perlu kita ketahui bersama bahwa sains itu hanya untuk pengantarnya saja, sedangkan detail untuk anatomi dan fisiologinya akan kita pelajari di semester 2, yaitu di mata kuliah biomedik. Baik, untuk mempersingkat, mari kita bersama-sama untuk membaca doa terlebih dahulu supaya semuanya berkah dan lancar bagi kehidupan kita. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Sistem saraf merupakan sistem organ yang kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Itulah sebabnya sistem saraf itu sering dikenal sebagai regulator tubuh kita, salah satu regulator selain sistem hormon. Sistem saraf bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan internal dan eksternal tubuh, kemudian memproses informasi itu dan menanggapinya. Sistem saraf sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke dan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Tugas utama dari sistem saraf tepi adalah mengumpulkan informasi tentang lingkungan eksternal dan internal tubuh. Berdasarkan diagram yang terletak pada sebelah kanan slide ini menunjukkan bahwa sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer akan menerima informasi dan mengirimkan informasi tersebut ke sistem saraf pusat. Hal ini disebut sebagai input, di mana setelah informasi tersebut diterima oleh sistem saraf pusat, maka informasi itu diproses dan dibuatlah suatu respon. Nah, respon ini kemudian diteruskan ke sistem saraf perifer, yang mana sistem saraf perifer ini akan membawa respon itu ke kelenjar atau otot-otot yang menjadi organ target. Sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf pusat, yang mana terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi dari sistem saraf pusat itu adalah memproses informasi dan menciptakan respon yang dikirimkan ke bagian tubuh yang sesuai melalui sistem saraf tepi. Informasi tersebut diterima oleh sel saraf dalam bentuk impuls. Impuls sistem saraf ditransmisikan oleh sel saraf yang disebut sebagai neuron. Dengan kata lain, neuron adalah unit terkecil fungsional dari sistem saraf. Neuron dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis sesuai dengan arah pergerakan impuls. Yang pertama adalah neuron sensorik. Neuron ini membawa impuls dari organ indera seperti mata, telinga, ke sumsum tulang belakang dan otak. Yang kedua adalah neuron motorik. Neuron ini membawa impuls dari otak dan sumsum tulang belakang ke otot ataupun kelenjar. Dan yang ketiga yaitu interneuron. Neuron ini berfungsi untuk memproses informasi dari neuron sensorik dan kemudian mengirimkan perintah ke interneuron atau neuron motorik yang lain. Struktur dari neuron yang pertama adalah badan sel atau sel body.
Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel terdapat sitoplasma, nukleus, dan nukleolus. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Yang kedua adalah dendrit, merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan dari badan sel. Yang ketiga adalah akson atau neurit. Akson atau neurit adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Neurit mirip dengan dendrit, bedanya neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson atau neurit berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya ini, di dalam akson terdapat struktur yang disebut sebagai neurofibril. Saat impuls bergerak di sepanjang akson, ia melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Berikut adalah anatomi dari neuron. Kita lihat pada gambar tersebut bahwa ada akson yang dibungkus oleh selaput yang disebut sebagai mielin. Tetapi tidak semua saraf itu memiliki mielin. Apa itu mielin? Mielin adalah selaput pembungkus akson. Selaput mielin ini tersusun dari lemak, yang mana fungsinya adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran impuls yang masuk. Pada gambar tersebut juga terdapat terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Impuls sistem saraf. Sebuah impuls dimulai ketika sebuah neuron dirangsang oleh neuron lain atau oleh lingkungan. Sedangkan resting neuron atau neuron istirahat itu memiliki muatan atau potensial listrik melintasi membran selnya. Bagian dalam neuron memiliki tegangan kurang lebih minus 70 mV dibandingkan dengan muatan yang ada di luar sel. Perbedaan ini dikenal sebagai potensial istirahat atau resting potensial. Sebuah neuron tetap dalam keadaan istirahat sampai menerima rangsangan yang cukup besar untuk memulai impuls saraf. Setelah dimulai, impuls bergerak dengan cepat ke akson, menjauh dari badan sel dan menuju terminal akson. Membran sel saraf mengandung beribu-ribu gerbang kanal ion. Impuls saraf akan menyebar sendiri seperti jatuhnya deretan kartu domino. Ketika salah satu kartu itu dia terjatuh, maka kartu yang lainnya juga ikut terjatuh. Seperti itu juga impuls pada sel saraf. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intrasel dan ekstrasel. Pada saat sel itu istirahat dan tidak terjadi impuls listrik, sel bermuatan negatif. Saat terjadinya impuls listrik, maka terbukalah kanal ion natrium yang menyebabkan ion natrium itu mengalir masuk ke dalam sel, sehingga menyebabkan
sel yang tadinya negatif itu kemudian menjadi positif. Kondisi ini dikenal dengan depolarisasi. Setelah impuls selesai, gerbang natrium akan menutup dan saluran kalium akan terbuka sehingga memungkinkan ion kalium mengalir keluar sel. Hal ini akan menyebabkan sel yang tadinya bermuatan positif akan kembali bermuatan negatif. Nah, kondisi ini disebut sebagai repolarisasi. Threshold atau ambang batas merupakan tingkat minimal dari suatu stimulus yang diperlukan untuk menimbulkan impuls pada neuron. Stimulus yang lebih lemah dari ambang batas tidak akan menghasilkan impuls. Otak akan menentukan apakah suatu rangsangan seperti sentuhan ataupun nyeri kuat atau lemah dari frekuensi potensial aksinya. Masing-masing orang memiliki titik ambang batas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Seseorang bisa jadi memiliki tingkat ambang batas yang sangat rendah, sehingga hanya dengan satu sentuhan itu dia akan sudah mampu bereaksi. Tetapi bisa juga seseorang memiliki titik ambang batas yang amat tinggi sehingga dengan sedikit sentuhan saja dia tidak bisa bereaksi. Dia harus dengan sentuhan yang memiliki kekuatan yang intensitasnya cukup tinggi. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika kita membangunkan seseorang itu kita akan mendapatkan respon yang berbeda. Pada beberapa orang hanya dengan sentuhan saja dia langsung terbangun. Tetapi pada beberapa orang tertentu dia membutuhkan alarm, bahkan dia membutuhkan hentakan tangan dan lain sebagainya baru bisa terbangun. Sinaps. Sinaps adalah titik temu antara terminal akson dari salah satu neuron dengan neuron yang lain. Kalian tentunya masih ingat kan dengan terminal akson yang kita lihat pada gambar di slide sebelumnya. Nah, di dalam terminal akson tersebut terdapat sinaps, yang mana sinaps itu mengandung vesikel kecil yang di dalam vesikel ini diisi oleh neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimiawi di dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara sel saraf satu ke sel saraf target. Sel saraf target ini bisa berada di otot, bisa berada di kelenjar, atau berada di bagian-bagian yang lainnya. Neurotransmitter memainkan peran yang sangat penting untuk otak dalam mengatur kinerja berbagai sistem tubuh. Apabila impuls melebihi ambang batas, maka neurotransmitter pun akan dilepaskan menyebar melintasi celah sinapsis dan akan terikat pada reseptor membran sel penerima. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang sistem saraf pusat yang terdiri dari dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak sendiri terdiri dari 3 area utama, yaitu cerebrum, otak besar, cerebellum, otak kecil, dan batang otak, yang mana otak berfungsi untuk bertanggung jawab pada pemrosesan dan penyampaian informasi. Sedangkan sumsum tulang belakang sendiri berfungsi sebagai alat komunikasi utama antara otak dan bagian tubuh yang lainnya. Sistem saraf pusat terdiri dari 31 pasang saraf tulang belakang yang bercabang dari sumsum tulang belakang yang menghubungkan otak ke berbagai bagian dalam tubuh. Cerebrum atau otak besar. Otak besar bertanggung jawab atas aktivitas tubuh yang disadari.
Otak besar juga merupakan tempat untuk kecerdasan, pembelajaran, dan penilaian. Otak besar terdiri dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri, yang mana kedua hal tersebut itu dipisahkan oleh belahan otak yang disebut sebagai korpus kalosum. Otak kanan berhubungan dengan alat gerak sebelah kiri dan otak kiri berhubungan dengan alat gerak sebelah kanan. Sehingga apabila kalian itu ada kondisi di mana merasa terganggu di alat gerak sebelah kanan, berarti yang bermasalah yaitu otak yang kiri. Jadi mereka itu mengarahnya itu bersilangan. Otak besar itu 85% dari keseluruhan berat otak. Nah, otak manusia itu merupakan otak terbesar dibandingkan makhluk hidup lain apabila dibandingkan dengan berat badannya. Pada otak itu terdapat neuron yang mampu mentransmisikan 1000 impuls saraf per detiknya. Nah, untuk otak besar itu dia terbagi menjadi 4 lobus, yang mana 4 lobus itu diberi nama sesuai dengan tulang tengkorak yang menutupi mereka. Yang pertama adalah lobus frontalis, dia terletak di bagian depan otak, mulai dari area dahi hingga ke area tengah otak. Fungsinya adalah untuk perencanaan, emosi, kreativitas, penilaian, dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah lobus temporalis, terletak di sisi kiri dan kanan otak di sebelah belakang pelipis. Fungsi dari lobus temporalis ini sering dikaitkan dengan pendengaran dan penciuman. Yang ketiga adalah lobus occipitalis, yang mana dia terletak di sebelah belakang otak dan agak ke bawah, berfungsi untuk kemampuan penglihatan dan pengenalan objek. Retina mata mengirimkan hasil pengindraannya ke lobus ini untuk ditafsirkan sebagai sebuah gambar. Yang berikutnya adalah lobus parietalis, terletak di sebelah belakang lobus frontalis, tepatnya di punggung atas kepala. Lobus parietalis ini dikaitkan dengan kemampuan membaca dan berbicara. Beberapa fungsi bahasa juga dikendalikan oleh lobus parietalis. Otak besar terdiri dari 2 lapisan. Lapisan luar otak besar itu disebut sebagai korteks cerebral dan terdiri dari badan sel saraf padat yang dikenal sebagai gray matter atau materi abu-abu. Korteks cerebral ini memproses informasi dari organ indera dan mengontrol gerakan tubuh. Nah, di dalam otak besar itu terdapat lipatan dan lekukan di permukaan luar korteks cerebral yang mampu meningkatkan luas permukaannya. Sistem saraf pusat membentuk jalur pusat yang disebut sebagai ventricle dan membentuk bagian putih serta abu-abu. Bagian abu-abu itu dia mengandung badan sel, neuron, dendrit, dan akson yang tidak bermielin. Sedangkan untuk bagian putih itu dia mengandung akson yang terbungkus mielin. Di gambar pada slide ini itu kalian bisa ngelihat bahwa itu adalah gambar cerebrum. Nah, di sana ada lapisan putih yang melapisi cerebrum, yang mana lapisan putih itu disebabkan karena dia mengandung banyak akson yang bermielin. Sistem limbik adalah bagian otak yang sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku emosi, seperti marah, adanya dorongan seksual, dan lainnya. Sistem limbik terdiri dari amigdala, hipotalamus,
talamus, dan hipokampus. Amigdala terkait dengan pembelajaran emosional, adanya rasa ketakutan, rasa kecemasan, dan pembentukan memori jangka panjang. Sistem limbik juga dikaitkan dengan adanya kesenangan pada otak, adanya rasa puas, adanya rasa bangga, tercukupi, sejahtera, dan lainnya. Talamus dan hipotalamus itu terletak di antara batang otak dan otak besar. Nah, talamus ini berfungsi untuk menerima pesan dari reseptor sensorik di seluruh tubuh dan kemudian menyampaikan informasi tersebut ke wilayah otak yang tepat untuk diproses lebih lanjut. Adapun untuk hipotalamus itu merupakan pusat kendali untuk pengenalan dan analisis rasa lapar, rasa haus, rasa lelah, dan adanya kemarahan. Nah, hipotalamus ini juga termasuk dalam sistem endokrin yang mana dia akan membantu mengkoordinasikan antara sistem saraf dan sistem endokrin atau sistem hormonal. Cerebellum atau otak kecil merupakan wilayah terbesar kedua yang ada di otak, yang mana dia berfungsi untuk mengkoordinasikan tindakan otot individu saat melakukan gerakan, sehingga bisa dikatakan cerebellum atau otak kecil ini merupakan otak yang bertanggung jawab pada gerakan motorik. Adanya informasi sensorik juga memungkinkan otak kecil untuk mengkoordinasikan dan menyeimbangkan tindakan otot. Contohnya, misalkan pada saat tercium bau yang tidak enak, kemudian kita akan menutup hidung. Nah, itu semuanya merupakan gerak yang diatur oleh gerakan pada otak kecil. Batang otak atau brainstem merupakan bagian otak yang menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Batang otak ini mencakup 3 wilayah, yaitu otak tengah atau midbrain, kemudian pons, dan medula oblongata. Masing-masing wilayah pada batang otak berfungsi untuk mengatur aliran informasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Kontrol dari batang otak itu berfungsi untuk mengatur tekanan darah, mengatur denyut jantung, mengatur pernafasan, gerakan menelan, dan lainnya. Nah, apabila batang otak itu tetap terjaga, maka tubuh kita itu akan tetap bisa berfungsi bahkan saat kita kehilangan kesadaran seperti pingsan atau kehilangan kesadaran ketika tidur. Sens atau organ indera dalam tubuh kita terdiri dari 4, yaitu sentuhan atau kulit, kemudian bau dan rasa atau hidung, kemudian pendengaran dan keseimbangan yaitu telinga, serta penglihatan yaitu mata. Reseptor sentuhan. Kulit. Kulit manusia mengandung setidaknya 7 jenis reseptor sensorik, termasuk beberapa yang merespon berbagai tingkat tekanan. Stimulasi reseptor ini menciptakan sensasi sentuhan. Ada pula termoreseptor yang merupakan sel sensorik yang merespon panas dan dingin. Reseptor nyeri juga dapat ditemukan di seluruh tubuh. Detail untuk informasi mengenai kulit akan kita pelajari di biomedis semester 2. Indera penciuman. Indera perasa dan penciuman melibatkan kemampuan mendeteksi bahan kimia. Sel penginderaan kimiawi itu dikenal sebagai kemoreseptor yang terletak di hidung dan di mulut, yang mana mereka 2 organ ini bertanggung jawab atas adanya perasaan dan penciuman. Indera penciuman mampu menghasilkan ribuan sensasi yang berbeda, dan indera perasa juga bisa membedakan berbagai macam varian rasa yang ada pada makanan.
Indera pendengaran dan keseimbangan yaitu kita dapatkan pada telinga kita. Berikut adalah gambar anatomi telinga kita. Detailnya akan kita pelajari di biomedik semester 2. Namun pada saat ini kita akan mendapatkan sedikit gambaran singkatnya. Telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan yang dapat mendeteksi dan menganalisis suara dengan transduksi, yaitu pengubahan gelombang suara menjadi impuls elektrokimiawi, dan juga berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan atau equilibrium. Telinga manusia itu seperti telinga pada mamalia yang lain, yaitu dia mengandung organ indera yang memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu pendengaran dan keseimbangan postural, serta ditambahkan juga koordinasi gerakan kepala dan mata. Pada prinsipnya, secara anatomis, telinga itu memiliki 3 bagian yang dapat dibedakan, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar itu terdiri dari bagian yang terlihat disebut sebagai daun telinga, yang kemudian menonjol dari sisi kepala, serta terdapat saluran pendengaran eksternal yang pendek. Ujung dalamnya itu ditutup oleh membran timpani yang kemudian kita kenal dengan gendang telinga. Fungsi dari telinga luar adalah mengumpulkan gelombang suara dan mengarahkannya ke membran timpani. Bagian kedua yaitu telinga tengah yang merupakan rongga sempit berisi udara di tulang temporal, yang mana di telinga tengah itu terdapat 3 tulang pendengaran, yaitu malleus atau palu, tulang palu, kemudian tulang incus atau disebut sebagai tulang landasan, dan step atau sering disebut sebagai tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini kita kenal dengan nama ossicle atau tulang-tulang pendengaran. Berikutnya adalah telinga bagian dalam yang terdiri dari 2 unit fungsional. Yang pertama adalah aparatus vestibular, terdiri dari kanal vestibula dan semisirkularis, yang kemudian dia berisi organ sensorik untuk keseimbangan postural, serta adanya cochlea yaitu rumah siput yang berfungsi sebagai alat indera pendengaran. Organ sensorik ini merupakan ujung yang sangat terspesifikasi dari saraf kranial ke-8. Saraf kranial ke-8 itu juga disebut sebagai saraf vestibulococlear. Mata merupakan struktur bola yang berongga dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Mata sendiri terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar mata terdiri dari konjungtiva yang merupakan lapisan tipis, membran tipis. Kemudian ada sklera yang merupakan jaringan ikat berwarna putih, serta adanya kornea, di mana kornea itu merupakan lapisan transparan yang berada di bagian depan dari sklera. Lapisan yang tengah itu terdiri dari beberapa, yaitu koroid, iris, aqueous humor, kemudian pupil, serta lensa. Koroid sendiri merupakan lapisan pigmen yang sangat tipis. Kemudian iris sendiri dia merupakan bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya. Kemudian ada aqueous humor, itu terletak di ruang di belakang kornea yang isinya cairan yang mirip seperti plasma darah. Kemudian ada pupil. Pupil sendiri dia mampu untuk mengembang, berdilatasi dan berkontraksi, serta adanya lensa, di mana lensa ini bisa memipih dan mencembung, yang mana dia ditahan oleh ligamen-ligamen yang ada pada mata. Lapisan yang bagian dalam itu terdiri dari retina dan fovea. Retina sendiri merupakan jaringan saraf multilayer yang mana cahaya yang masuk itu akan diubah menjadi impuls listrik yang akan dikirimkan ke otak. Retina itu terletak di dalam koroid. Kemudian ada fovea yang merupakan pusat fokus dari retina.
Sel fotoreseptor. Manusia itu memiliki 130 juta sel fotoreseptor yang terletak di retina. Terdapat dua sel fotoreseptor yang utama, yaitu sel batang atau rods, yang mana dia berjumlah 20 kali lebih banyak dari sel kerucut, dapat melihat dalam cahaya yang redup. Kemudian dia berada di tepi luar retina dan tidak berada di fovea. Sedangkan sel kon atau sel kerucut itu dirangsang oleh cahaya yang terang, kemudian dia terletak banyak ada di fovea. Oleh karena itu dia mendapatkan penglihatan paling tajam saat melihat lurus. Oke guys, kiranya itu dulu yang bisa aku bagi dalam kesempatan kali ini. Mungkin tidak terlalu lengkap dan detail, tetapi kita akan ada mata kuliah khusus untuk membahas secara detail mengenai anatomi dan fisiologinya di biomedik keperawatan di semester 2. Nah, semoga diskusi kita pada kali ini itu bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, mohon dia komen, like, subscribe, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.